bisa mempersalahkan orang lain. Dan yang lebih fatal lagi, manusia ada juga yang mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan keberadaan hidupnya. Maka dia mulai melakukan berbagai hal di dalam kehidupan ini. Mencari jalan supaya penderitaannya bisa diselesaikan atau bisa teratasi. Tapi kita sebagai umat Tuhan harus melihat secara benar. Apakah betul bahwa kita hanya menderita tanpa kepedulian Tuhan? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Teman-teman sekalian, kali ini kita mendengarkan sebuah khutbah renungan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Kemungkinan besar sebelum beliau diproses ya. Sebelum beliau dilaporkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya merasa dizolimi, merasa dihina, dinista. Tetapi ketika mereka menghina orang lain, menghina agama lain, menistakan kekristenan, itu mereka mengatakan sedang berdakwah. Ya, itu bukan penistaan. Tapi kalau orang Kristen, itu dianggap sebagai penista. Nah, kali ini kita akan dengarkan bagaimana Pak Pendeta Yusuf Manubulu menyampaikan bahwa kita harus tetap kuat, tetap tabah di dalam penderitaan, dan kita harus percaya bahwa dalam masalah hidup, Tuhan selalu menyertai. Demikianlah yang dialaminya juga saat ini. Percayalah bahwa Tuhan punya maksud, punya tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Oleh karenanya mari kita langsung saja dengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Yusuf Manubulu berikut ini. Maka sebagian besar akan mengeluh, menggerutu, bahkan juga bisa mempersalahkan orang lain. Dan yang lebih fatal lagi, manusia ada juga yang mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan keberadaan hidupnya. Maka dia mulai melakukan berbagai hal di dalam kehidupan ini. Mencari jalan supaya penderitaannya bisa diselesaikan atau bisa teratasi. Tapi kita sebagai umat Tuhan harus melihat secara benar. Apakah betul bahwa kita hanya menderita tanpa kepedulian Tuhan? Betulkah kita menderita tanpa ada kebaikan Tuhan di sana? Betulkah kita menderita tanpa ada kasih Tuhan di sana? Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, maka kita hanya melihat penderitaannya. Tetapi kalau kita melihat dua sisi, maka ada warna lain yang bisa membuat kita punya jalan keluar atau memiliki jalan kemenangan di dalam penderitaan yang sedang mungkin terjadi di dalam kehidupanmu. Memang di dalam hidup ini yang namanya menderita itu sudah menjadi warna yang menghiasi dari perjalanan hidup seseorang. Tidak terkecuali, sekalipun dia orang besar, mungkin sekalipun dia seorang kepala negara, tetapi namanya warna sebuah penderitaan itu sudah menjadi makanan setiap hari. Jadi di dalam kehidupan ini saya hanya ingin berkata bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu, mari melihat lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah sebuah tuntunan yang sempurna di dalamnya. Sebuah penjelasan-penjelasan yang membawa kita kepada apa yang kita rindukan di dalam hidup ini.
Satu ketika bagaimana kita tahu Ayub yang mengalami penderitaan yang hebat. Dia bukan saja mengalami sakit penyakit, tapi didahului dengan anaknya meninggal. Sebelum anaknya meninggal, didahului dengan kambing domba ternaknya pada mati semuanya. Dan ini adalah sebuah pukulan telak, sebuah penderitaan yang begitu hebat yang terjadi kepada seseorang. Tapi Ayub di situ adalah sebuah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia mempunyai sikap yang sempurna, mempunyai sikap yang menjadi contoh bagi kita semua, bahwa dia tahu bahwa di dalam penderitaan yang dia hadapi, dia tidak perlu bersungut-sungut, dia tidak perlu mengeluh, dia tidak perlu menggerutu, mempersalahkan siapapun. Bahkan dia merenungkan bahwa di dalam penderitaannya itu pasti ada kebaikan Tuhan. Sekalipun istrinya mengolok-olokkan Ayub, sekalipun istrinya meninggalkan, ini penderitaan yang luar biasa, tidak sebanding dengan penderitaan-penderitaan yang mungkin sedang teman-teman hadapi saat ini. Ya, ternaknya, terus kemudian anak-anaknya mati seketika. Terus kemudian yang terakhir, Ayub pun sakit dari batok kepala sampai ke kaki. Penderitaan yang dihadapi Ayub itu adalah penderitaan yang berat. Tetapi bagaimana di situ kita melihat bahwa Ayub tetap melihat bahwa ada kebaikan Tuhan. Dan ini adalah merupakan sebuah kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Jadi apapun masalahmu, mungkin ada yang baru kehilangan keluarga. Saya ingin katakan, Ayub anaknya mati semua loh. Dan ternaknya juga mati semua. Harta kekayaannya hilang dengan seketika. Bahkan penderitaan Ayub dari batok kepala sampai ke kaki hancur semua dengan borok luka yang menjijikan. Mungkin Anda saat ini sedang sakit. Saya mau beritahu, ada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan mengamati hidup Ayub. Tuhan tidak melepaskan Ayub begitu saja. Begitu dia menderita, Tuhan balik muka, tidak mau lihat lagi sama Ayub. Itu teman, itu manusia kalau seperti itu. Kalau Tuhan tetap dia melirik, tetap dia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan hanya ingin melihat seberapa jauh Anda masih percaya kepada Dia saat ini kalau Anda sedang menderita. Ya, satu ketika juga bagaimana Paulus dia mengalami sakit di dalam tubuhnya dan dia berdoa pada waktu itu, rasul yang luar biasa setianya, rasul yang luar biasa besarnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu tidak ada jawaban. Artinya Tuhan tidak langsung menyembuhkan dia sakitnya. Makanya di dalam hidup ini, kalau Anda punya doa belum terjawab, jangan langsung putus asa. Jangan langsung meninggalkan Tuhan. Justru kalau Anda meninggalkan Tuhan, Anda langsung mati. Karena apa? Karena itu kesempatan yang besar buat setan untuk menghancurkan hidupmu. Tapi kalau Anda setia, maka Tuhan akan mengangkat kembali kehidupanmu. Tuhan berkata bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau. Nah, kita melihat bahwa Paulus sampai 3 kali berdoa, berseru. Tetapi Tuhan Yesus menjawab apa kepada Rasul Paulus? Bahwa cukuplah kasih karuniaku. Jadi jelas bahwa di dalam penderitaanmu ada kasih Tuhan. Di dalam penderitaanmu ada kebaikan Tuhan. Di dalam penderitaanmu jangan terlalu gelisah. Ya, sudah mungkin Anda lagi sakit, nggak usah gelisah. Bahwa ingat Tuhan ada, Tuhan berdiri di sampingmu dan Dia peduli. Jadi bukan hanya keluargamu yang peduli, bukan hanya pasanganmu yang sedang berdiri di depan yang menawarkan makanan, bukan hanya mereka, ya. Ada Tuhan di sana bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Dia artinya Allah yang menyertai kita. Jadi tidak usah takut dengan kehidupan ini.
Tidak usah terlalu mempersulit dirimu dengan apa usaha saya mau dijalankan. Mungkin usahamu saat ini sedang ada di titik minus. Atau mungkin sudah ada di bawah ambang batas. Ya mungkin sebentar lagi akan selesai atau kolaps. Tidak apa-apa. Perusahaan kolaps pun tidak ada masalah. Yang penting kebaikan Tuhan jangan meninggalkan kita. Ingat bagaimana Ayub punya kekayaan habis. Jadi gak usah takut bahwa apa yang sedang terjadi, penderitaan apa yang sedang menimpa hidupmu. Tapi takutlah kalau kebaikan Tuhan telah pergi darimu. Pastikan bahwa engkau selalu memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu satu-satunya cara yang membuat Anda tidak akan kehilangan Tuhan sampai kapanpun. Puji dan sembah Dia. Pastikan bersyukur, memuji, menyembah Dia. Itu adalah kunci. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada cara lain untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan, untuk tetap menghadirkan Tuhan, untuk tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, dimanapun teman-teman yang menyaksikan sharing firman Tuhan ini, kalau engkau sedang menderita, ingat, yang penting ada kebaikan Tuhan di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus percaya kepada Dia. Dan Paulus berkata, di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oke, teman-teman sekalian, itulah sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Manubuluh, dan kiranya itu bisa memberkati kita bahwa di dalam masalah, dalam penderitaan kita, dalam himpitan, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel yang adalah Allah menyertai itu akan selalu ada untuk menyertai, memberkati, memberikan solusi kepada kita. Maka teman-teman sekalian, kita tidak perlu takut. Dalam Yosua pasal 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman sekalian, inilah pesan firman Tuhan. Dan untuk Pendeta Yusuf Manubuluh yang saat ini tengah menghadapi tantangan hidup, masalah, di mana orang melaporkan dia karena memposting sebuah video yang diduga itu hoax dan tidak benar, ya, salah mengutip ayat. Tapi ribuan di luar sana, polemikus muslim yang mengutip Alkitab secara salah, tapi aman-aman saja. Bahkan mereka menghujat kekristenan, seperti Ustadz Ahmad Kainamah. Dia bilang Yesus menikah dan istri-istri Yesus belum tumbuh dadanya. Dan Ustadz Nandar bilang Yesus menikah dan berpoligami. Doditan, ya, Menachem Ali, Aristo bilang Yesus menikah dan berpoligami. Teman-teman sekalian, mereka tidak diproses. Bahkan Ustadz Agustan yang paling heboh, ya, di beberapa bulan yang lalu mengkentuti Alkitab, tapi tidak diproses. Tetapi begitu ada orang Kristen seperti Pendeta Yusuf Manubuluh ini dan yang lainnya, langsung diproses. Begitu sudah dilaporkan, langsung ditangkap, tidak pakai lama. Padahal dulu juga beberapa bulan yang lalu, Julius HMC sudah dilaporkan oleh Bapak Pendeta Muriwalianto. Sampai pada hari ini, Julius HMC masih berkeliaran di media sosial dan bebas menghujat kekristenan. Tidak ditangkap, masih mengumpulkan data, kata pihak kepolisian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari yang kita lakukan adalah doa, ya. Kita hanya berdoa bahwa kita ini benar-benar ditekan gitu ya, benar-benar dibungkam, ya. Apologet Kristen benar-benar dibungkam dengan cara ancaman penjara, ancaman akan ditangkap, dilaporin, supaya ciut dan tidak lagi memberitakan Injil, tidak lagi menjawab dan meluruskan setiap tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada kekristenan. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita, jangan pernah kecut dan tawar hati, kata firman Tuhan. Bukankah Tuhan Allah kita akan terus menyertai kita? Sekalipun kita harus masuk penjara, Tuhan tetap menyertai kita. Orang-orang benar itu dipenjarakan. Yusuf itu dipenjarakan, teman-teman sekalian. Ya, dituduh yang tidak-tidak itu dipenjarakan. Para rasul apalagi. Ya, semua kok. Pemberita-pemberita Injil yang menyampaikan kebenaran
itu pastinya dimusuhi oleh dunia. Sebab kita bukan berasal daripada dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita, menguatkan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1-3. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia memberitahukan segala sesuatunya kepada kita supaya kita tidak kecewa dan menolaknya. Karena akan tiba waktunya, kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, difitnahkan. Bahkan ada saatnya kamu akan dibunuh. Dan orang yang membunuh kamu menganggap bahwa dia sudah sedang berbakti kepada Allahnya. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Yesus dan juga Bapa di sorga. Oleh karena itu teman-teman sekalian, penderitaan ini akan tetap ada. Oleh karenanya kita tetap banyak berdoa, serahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.